Mas Samuji sudah di Patrak Manunggal Jati nggih? Nggih. Wow, semeti napa semeleh? Wow nika semeti napa semeleh? Karena saya mungkin salah satu manusia hidup yang tidak suka membuang waktu. Maka apapun alasannya, panjenengan berdua Mas Samuji sama Mas dari Brebes, malam ini akan saya antar, akan saya temani untuk masuk ke dalam suci yang menjadi tujuan laku murni panjenengan. Hanya saja kekurangan-kekurangan yang panjenengan alami ketika laku gembleng, berusahalah untuk tidak terjadi di kedepannya. Dalam artian, walaupun laku gembleng panjenengan masih belum maksimal karena sudah 7 hari, maka malam ini akan saya maksimalkan. Cuma saya berharap nanti ke depannya panjenengan tidak seperti itu. Karena apa? Karena kalau sampai panjenengan seperti itu, eman-eman pencapaiannya, ya, eman-eman pencapaiannya. Jadi mau capeknya seperti apa, lawang itu kewajiban seorang putra kekudangane Rama. Mau capeknya seperti apa, mau ngantuknya seperti apa, usahakan lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur. Usahakan itu. Mau tidurnya sore, mau tidurnya malam. Jadi kalau kerentek niat mau tidur, usahakan lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan. Capeknya seperti apa, ngantuknya seperti apa, percayalah itu tidak akan membuat panjenengan mati. Kalau sebelum tidur melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dahulu. Kalau tidur siang tidak terhitung karena siang itu waktunya orang kerja. Titik klimaknya laku murni menuju suci adalah suci. Suci itu apa? Suci itu adalah awang uwung tan ono opo-opo, opo-opo ora ono. Semuanya, segalanya, seluruhnya, bahkan yang disebut Tuhan itu berasal dari suci. Awal mula kejadian, awal mula semua kejadian, awal mula segala kejadian, awal mula seluruh kejadian adalah suci.
suci inilah sejatinya hidup. Jadi sejatinya hidup itu adalah suci. Lah suci ini adalah awal mula kejadian. Kalau di dalam ayat sebuah kitab, sebelum Tuhan menciptakan sesuatu, awal mulanya adalah tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada, kosong. Nggak ada apa-apa, kosong. Lah itulah yang disebut suci, yang dimaksud suci. Jadi suci itu bukan warna, suci itu bukan bentuk, suci itu bukan sebutan. Suci itu adalah suatu keadaan yang tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Yang bisa memasuki suci adalah suci lagi. Yang bisa memasuki tidak ada apa-apa, yang bisa memasuki keadaan tidak ada apa-apa adalah sesuatu yang tidak membawa apa-apa. Dalam bahasa sederhananya, yang bisa memasuki suci adalah suci lagi. Kalau tidak suci, tidak bisa. Lah semua segalanya, bahkan seluruhnya itu berasal dari suci ini, berasal dari tidak ada apa-apa ini. Dan apapun kejadiannya akan kembali lagi ke suci ini, karena suci ini adalah asal usul kejadian. Bagian diri kita yang suci adalah hidup kita. Selain hidup kita tidak berhakikat suci. Jadi yang bisa mencapai suci adalah hidup kita, bukan selain hidup kita. Artinya laku murni menuju suci, yang bisa sampai ke suci hanyalah hidup kita, bukan tubuh kita, bukan 4 anasir kita, bukan tetek bengeknya kita, bukan, tapi hidup kita. Kalau hidup kita pergi meninggalkan tubuh kita untuk masuk ke dalam suci, berarti jiwa raga kita mati. Kalau hidup kita pergi untuk masuk ke dalam suci, berarti hidup kita akan meninggalkan jiwa raga kita. Lah jiwa raga kita yang ditinggal oleh hidup kita berarti mati. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Karena hidup tidak bisa masuk ke dalam asal usulnya kalau membawa serta jiwa raganya. Karena jiwa raganya berhakikat tidak suci. Jadi untuk bisa masuk ke dalam suci, hidup kita itu harus telanjang tanpa apapun. Digambarkan di dalam Isra dan Isra Mi'raj itu bahkan Jibril tidak bisa mengikuti. Jibril adalah makhluk kesayangan Tuhan, namun di dalam ranah suci Jibril tidak bisa mendampingi atau menemani Rasul ketika Rasul menghadap kepada Maha Suci. Karena suci tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Itulah suci. Malam ini panjenengan berdua, Mas Samuji dengan Mas Tariban, akan saya temani untuk masuk ke dalam suci yang menjadi asal usul mula kejadian dari semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya. Namun saya harap setelah itu panjenengan benar-benar konsekuen, benar-benar konsekuen di dalam laku suci menuju abadi nanti.
jika tidak, eman-eman pencapaiannya. Karena pencapaian ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup, tidak bisa diulang. Tidak bisa diulangi lagi 2 kali, apalagi sampai 3 kali. Hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Sebab itu pencapaiannya dibutuhkan maksimal. Setelah mencapai, laku selanjutnya adalah laku suci menuju abadi, dan di situ juga dituntut maksimal. Karena jika tidak, eman-eman. Kenapa eman-eman? Kita akan kehilangan lagi. Artinya kita harus kembali dari nol. Dan itu pun tidak bisa mengulangi laku gembleng lagi. Sudah kembali dari nol, tidak bisa gembleng lagi, tidak bisa manekung lagi. Jadi setelah malam ini, kedepannya mau capeknya seperti apa, mau ngantuknya seperti apa, usahakan, berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa melakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur. Nanti bangun dari tidurnya, mau pentingnya kayak apa, mau keburu-burunya seperti apa, usahakan bangun dari tidur melakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil toto lengga. Itu penting dan utama. Selain mempertahankan pencapaian suci, juga mijil sowan yang dilakukan sebelum tidur itu menyempurnakan kelakuan panjenengan selama sebelum tidur. Sehingganya tidur panjenengan itu benar-benar tidur, tidak ngemboro, benar-benar istirahat, tidak pura-pura istirahat. Begitu juga nanti bangun dari tidurnya, mau bangun jam berapapun, sepenting apapun, sekeburu-buru apapun, walaupun punya janji dengan seorang presiden katakanlah, begitu bangun dari tidur, usahakan dan berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah terlebih dulu. Itu penting dan utama. Karena apa? Karena patrap samadhi mijil toto lenggah yang kita lakukan sesudah tidur itu menata, mengatur semua, segalanya, bahkan seluruhnya kelakuan kita setelah bangun dari tidur. Nah, kalau sebelum tidur kita laku suci menuju abadi, sesudah tidur kita laku suci menuju abadi, berarti wadah dan tutup benar-benar sempurna. Jika sewaktu-waktu mengalami takut, ragu, bimbang, was, sakit, berarti punya luput. Jangan mencari-cari luputnya apa, penyebab luputnya apa, karena hanya akan memperpanjang masalah luputnya. Jadi langsung tutup poin, melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Dan ingat, setelah malam ini palungguh pambuka panjenengan sudah berganti menjadi palungguh jati. Setelah malam ini palungguh pambuka panjenengan berganti menjadi palungguh jati. Usahakan semua, kita semuanya ini tahu sebutan-sebutan dari bacaan-bacaan yang kita gunakan ketika kita laku.
itu harus dilakukan secara maksimal. Jika sampai tidak, mohon maafkan, saya tidak bisa membantu, saya tidak bisa menolong. Kalau sampai panjenengan kehilangan kesempurnaan abadi yang akan tercapai malam ini, mohon maafkan, saya tidak bisa nolong, saya tidak bisa bantu. Jadi apapun alasannya, bagaimanapun kejadiannya, berusahalah semaksimal mungkin untuk mempertahankan kesempurnaan abadi hasil langkung gembleng panjenengan. Jadi jangan seperti tadi. Capek itu ndak salah. Ngantuk apalagi sangat tidak salah. Namun secapek-capeknya, sengantuk-ngantuknya, tidak ada buruknya jika kita bertuhan. Nggih. Terlebih lagi, di dalam laku suci menuju abadi ada laku patrap samadhi manunggal jati. Wah, ini ekstra jeli. Kesadaran tidak bisa sama sekali terlepas dari laku. Kita punya perjanjian khusus dengan Romo. Sebagai putra, kita punya perjanjian khusus dengan Romo. Dan sampai kapanpun, jika perjanjian ini tidak tergenapi, maka sampai kapanpun perjanjian ini akan menjadi hutang. Perjanjian antara putra dan Romo apa? Perjanjian antara putra dan Romo, Romo itu mijilake putra, maka putra harus bisa mijilake Romo. Itu perjanjian paten, harus, tidak bisa tidak. Jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Ini perjanjian antara putra dengan Romo yang tidak bisa diganggu gugat, bersifat harus, tidak bisa tidak. Dan perjanjian antara putra dan Romo ini merupakan puncaknya kehidupan, puncaknya alam semesta, puncaknya laku, puncaknya segala ilmu. Romo adalah roh mono. Roh mono adalah maha suci. Maha suci adalah alam semesta seisinya. Coba panjenengan renungkan, kalau kita bisa mijilake Romo, kalau putra bisa mijilake Romo, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Lah, karena Romo adalah maha suci, mijilake Romo itu tidak remeh, tidak gampang, karena dia adalah maha suci. Dibutuhkan laku suci menuju abadi. Dibutuhkan patrap samadhi mijil soan sebelum tidur maksudnya. Dibutuhkan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur. Dibutuhkan patrap samadhi mijil sampurno jika sewaktu-waktu takut, ragu, bimbang, sakit. Dibutuhkan patrap samadhi manunggal jati, yang patrapnya lebih sering dibandingkan kegiatannya. Dibutuhkan praktek-praktek kebaikan berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sendiri kepada apapun
siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh, ini berat. Dan sesungguhnya Romo pun melakukan hal yang sama. Gitu. Sesungguhnya Romo pun melakukan hal yang sama. Seperti itu juga. Nah, kalau kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Romo, tidak ada keseimbangan. Antara Putro dan Romo itu tidak seimbang. Padahal Putro dan Romo itu nggak ada bedanya. Wadah dan isi itu nggak ada bedanya. Isi itu butuh wadah, wadah itu butuh isi. Nah, kalau saling membutuhkan, lalu di mana letak bedanya antara wadah dan isi? Jadi, sekali lagi saya katakan, untuk panjenengan yang sudah selesai manekung dan laku gembleng, termasuk panjenengan berdua yang malam ini akan selesai, jika laku suci menuju abadi panjenengan tidak maksimal, gelacak glece, rugi besar panjenengan. Rugi besar. Dan saya tidak bisa menolong. Saya tidak bisa membantu. Sudah rugi besar, kembali ke nol lagi, tidak bisa ngulang pencapaiannya. Pencapaiannya tidak bisa diulangi lagi. Artinya, panjenengan akan tetap mengalami masalah-masalah. Panjenengan akan tetap mengalami kecewa, sakit, bahkan mati. Namun kalau laku suci menuju abadinya maksimal, benar-benar dijaga, benar-benar dipelihara, benar-benar dipraktekkan, saya berani memberi jaminan. Karena bisa dipastikan panjenengan akan terhindar dari masalah-masalah. Andai ada masalah, itu adalah anak tangga dan panjenengan bisa melalui anak tangga tersebut. Panjenengan tidak akan mengalami gelisah, panjenengan tidak akan mengalami kebingungan, ragu, takut, sakit, bahkan mati tidak bisa menyentuh panjenengan. Karena panjenengan diwengku dengan kesempurnaan abadi oleh Romo. Tidak ada satupun jawaban atau solusi yang bisa sembunyi dari panjenengan. Kalau laku suci menuju abadi panjenengan maksimal dan terjaga. Namun jika tidak terjaga dan tidak maksimal, sekali lagi saya katakan, mohon maafkan saya tidak bisa membantu dan saya tidak bisa menolong. Karena malam ini saya akan ada kepentingan, maka ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan terkait laku suci menuju abadi saya informasikan sebelum saya menemani panjenengan masuk ke dalam suci. Setelah malam ini, kedepannya panjenengan melanjutkan laku murni menuju suci
menjadi laku suci menuju abadi. Karena laku murni menuju suci panjenengan sudah selesai malam ini. Karena malam ini saya akan membawa masuk panjenengan ke dalam suci. Berikutnya laku panjenengan berlanjut ke laku suci menuju abadi. Apa itu laku suci menuju abadi? Laku suci menuju abadi adalah mengabadikan pencapaian panjenengan yang malam ini akan saya temani. Prakteknya seperti apa dan bagaimana? Prakteknya melakukan patrap samadhi mijil soan sebelum tidur. Melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur. Melakukan patrap samadhi mijil sampurno jika sewaktu-waktu panjenengan mengalami takut, ragu, bimbang, atau sakit. Itu secara laku. Secara bermasyarakat atau di luar laku, secara bermasyarakat atau di luar laku tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak tingkah. Cukup lakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, dan dunia akan memandang panjenengan. Terutama soal wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, tidak perlu banyak bicara. Sebab orang awam yang dipilih oleh Romo tidak butuh penjelasan apapun dari kita tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Sedangkan orang awam yang tidak atau belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan model apapun tidak akan percaya. Jadi tidak usah banyak cincong, tidak usah banyak tingkah. Lakukan saja sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tanpa pandang bulu maksudnya. Melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun adalah cara dan teknik terbaik, tersingkat, dan metik untuk menjaga kebersihan pikiran, kebersihan batin, dan kebersihan syahwat. Selain itu, semakin banyak, semakin sering kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, semakin luas, semakin universal kesempurnaan abadi yang malam ini akan panjenengan capai. Semakin luas, semakin universal kesempurnaan abadi yang panjenengan miliki, semakin serbaguna. Dalam arti bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Itulah laku suci menuju abadi. Namun jika tidak maksimal, laku suci menuju abadinya tidak bersungguh-sungguh, laku suci menuju abadinya, panjenengan akan kehilangan kesempurnaan abadi yang panjenengan juangkan selama 7 hari 7 malam di sini bersama saya. Dan saya tidak bisa menolong itu. Lah, kalau kesempurnaan abadi yang akan panjenengan capai malam ini sampai hilang dari hak panjenengan, panjenengan akan kembali
singkir tapi ora mahanani. Nggak ada mujizatnya, hanya sebatas bacaan. Dan panjenengan tidak bisa mengulangi lagi gemblengnya ini. Jadi sekali lagi saya berpesan dengan 1000 harapan kepada panjenengan, maksimalkan lakunya setelah malam ini. Jangan seperti ketika panjenengan gembleng. Kalau kesempurnaan abadi saya ibaratkan sebuah rumah gedung yang mewah, agar supaya panjenengan bisa menempati rumah gedung yang mewah itu dengan segala tetek bengek di dalam rumah gedung yang mewah itu, panjenengan harus selalu berlatih patrap samadhi manunggal jati tanpa merasa lulus. Karena patrap samadhi manunggal jati adalah mempertahankan diri untuk tetap tinggal berdomisili di dalam suci atau kesempurnaan abadi atau sejatine urip. Jadi di luar laku suci menuju abadi, panjenengan harus sering-sering melakukan patrap samadhi manunggal jati. Karena patrap samadhi manunggal jati adalah satu-satunya cara, satu-satunya teknik untuk mempertahankan diri agar supaya tetap tinggal berdomisili di dalam suci, di dalam kesempurnaan abadi atau di dalam sejatine urip, urip kang sejati. Ya kuwi tan kena owah gingsir. Sedangkan tahapan-tahapannya sebelum tidur melakukan patrap samadhi mijil sowan. Langkah awal, jika panjenengan kerentek benar-benar ingin tidur, niat tidur, menujulah ke tempat tidur. Sesampainya di tempat tidur, duduklah terlebih dahulu untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan. Setelah duduknya nyaman, langkah awal lakukan terlebih dahulu patrap palungguh, lalu bersabda palungguh jati. Kemudian berlanjut ke patrap kunci, membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap pauling, lalu membaca bacaan pauling 3 kali berturut-turut. Kemudian berlanjut ke patrap mijil, lalu menyebut asma sejatinya dan dimijil soankan. Selesai mijil soan, turunkan tangannya di posisi yang nyaman. Kemudian bernapaslah dengan nyaman pula. Setelah napasnya dirasa sudah nyaman, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan sawat. Maksudnya tidak usah mikir apa-apa, membatin apa-apa, bertujuan atau berkeinginan apapun. Cukup diam bersamadhi. Karena arti maksud daripada samadhi adalah diam. Dan diam yang sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Wahyu pancalaku yang sebenar-benarnya adalah totalitas diam, tidak ada bentuk usaha apapun. Semakin panjenengan diam, semakin jiwa raga panjenengan akan dikuasai oleh hidup panjenengan. Maka hidup panjenengan adalah guru sejati panjenengan. Artinya semakin jiwa raga panjenengan dikuasai oleh hidup panjenengan, semakin panjenengan tercerahkan. Sebab karena jika sampai ada sesuatu, sudah pasti akan dimengertikan kepada kita, akan dipahamkan kepada panjenengan, akan dipersaksikan kepada panjenengan oleh guru sejati panjenengan. Jadi untuk apa kita repot-repot mikir, batin, berkeinginan dan bertujuan?
Jika dirasa sudah puas, plong, namun ngantuknya masih tetap ada, berarti ngantuk panjenengan itu adalah kehendak hidup panjenengan. Akhiri dengan palungguh sare. Sebut asma sejatinya lungguho ingkang prayuga, ragane badhe sare. Reksanan murih kelaksanan, sare kanthi teguh rahayu selamat. Kemudian merebahkan tubuh untuk tidur. Nanti bangunnya tidak termasuk kalau mengelilir tengah malam ya. Tidak termasuk kalau mengelilir tengah malam, pipis atau bagaimana. Bangun dari tidur paginya, entah jam berapapun bangunnya. Mau ada janji, mau ada penting apapun, usahakan bisa duduk terlebih dahulu untuk melakukan patrap samadhi micil toto lenggah. Setelah bangun, duduk. Setelah duduknya siap untuk melakukan patrap samadhi micil toto lenggah, langkah awal lakukan terlebih dahulu patrap micil. Kemudian menyebut asma sejatinya dimicil toto lenggahkan. Selesai micil toto lenggah, berlanjut lagi ke patrap paweling. Lalu membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian tangannya diturunkan di posisi yang nyaman dan bernapaslah dengan nyaman pula. Kalau napasnya dirasa sudah nyaman karena baru bangun dari tidur, belum kemomoran otaknya, sudah pasti bisa diam di situ. Diamlah sejenak. Setelah diam sejenak, lalu diakhiri dengan palungguh panutup selesai. Silakan melakukan kegiatan seperti biasanya. Tak jamin pasti lancar. Kalau usaha pasti lancar usahanya. Kalau dagangan pasti laris dagangannya. Kalau punya bisnis pasti sukses bisnisnya. Jika pertama kali kita membuka mata, kita ingat Romo, kita sungkem kepada Romo, pasti semuanya akan diberesi sama Romo. Sewaktu-waktu mengalami ragu, takut, bimbang, atau sakit, berarti punya luput. Lah, jangan berusaha mencari-cari luputnya apa, penyebabnya apa. Langsung saja tutup poin, melakukan patrap samadhi micil sampurno. Cari tempat yang nyaman, lalu duduk. Setelah duduknya siap melakukan patrap samadhi micil soan, micil sampurno, langkah awal lakukan patrap palungguh terlebih dahulu. Lalu bersabda palungguh jati. Berlanjut ke patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap paweling dan membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Berlanjut lagi ke patrap micil, lalu menyebut asma sejatinya dan dimicil sampurnokan. Selesai micil sampurno, turunkan tangannya di posisi yang nyaman dan bernapaslah dengan nyaman pula. Setelah dirasa napasnya sudah nyaman, kemudian nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Maksudnya ndak usah mikir apa-apa, ndak usah membatin apa-apa, ndak usah berkeinginan atau bertujuan apapun. Semisal contoh tadi mikiri, misal contoh mikiri tadi luput saya apa, batin-batin, mungkin ini, ndak usah. Nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Tidak perlu berpikir apapun, membatin apapun, berkeinginan atau bertujuan apapun. Cukup diam bersamadhi
maksud daripada samadhi adalah diam. Dan diam yang sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Dan sebenar-benarnya wahyu pancalaku adalah totalitas diam. Tidak ada bentuk usaha apapun. Kalau masih ada bentuk usaha, berarti belum wahyu pancalaku. Karena belum wahyu pancalaku, sudah pasti akan sulit diamnya. Semakin kita diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Maka hidup kita itu adalah guru sejati kita. Artinya semakin jiwa raga kita dikuasai oleh guru sejati kita, maka kita akan tercerahkan. Karena apapun bentuk luputnya dan kejadiannya akan dimengertikan kepada kita, akan dipahamkan kepada kita, bahkan akan dipersaksikan kepada kita luputnya apa dan bagaimana oleh guru sejati kita. Jika sudah cukup samadhinya, kemudian berdiri untuk melakukan patrap singkir. Setelah patrap singkir, kemudian membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut plus tetek bengeknya. Setelah selesai singkir, lalu kembali duduk untuk melakukan patrap palungguh panutup dan selesai. Di setiap gerak, di setiap gerik, berusahalah untuk melakukan kebaikan. Misal contoh, berkelakuan baik, berbicara baik, berpenglihatan baik, berpendengaran baik, berpikir baik, setidaknya sebanyak mungkin, sesering mungkin. Jangan peduli, jangan memperdulikan tentang ego, pamrih, arogan. Saya melakukan kebaikan ini, jangan-jangan ini pamrih, saya egois. Jangan peduli. Sehebat apapun ego, pamrih, arogan, kalah oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara nyata di TKP. Ego, pamrih, arogan tidak bisa dikalahkan dengan apapun selain dengan kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan mempermasalahkan ego, pamrih, arogan. Karena secara otomatis ego, pamrih, arogan kita akan terkalahkan oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesering mungkin. Tidak berhenti di situ. Secara metik dan otomatis pula, dengan kebaikan-kebaikan yang berdasarkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang kita lakukan, pikiran, batin, syahwat kita akan terjaga kebersihannya. Kalau nganggur, tidak punya pekerjaan, tidak punya kegiatan, maka gunakan seluruh waktu panjenengan hanya untuk melatih patrap samadhi manunggal jati. Namun jika ada pekerjaan, ada kegiatan, di sela-sela pekerjaan, di sela-sela kegiatan, gunakan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Percayalah, panjenengan tidak akan merasakan lelah atau capek. Walaupun seluruh waktu panjenengan gunakan hanya untuk laku suci menuju abadi, percayalah panjenengan tidak akan mengalami capek atau lelah atau letih. Justru panjenengan akan nampak sehat ceria. Kalau hampir seluruh waktu dan kesempatan, apalagi sampai seluruh waktu dan kesempatan kita gunakan untuk laku suci menuju abadi, otak kita tidak akan punya waktu untuk neko-neko. Hati
kita tidak akan punya waktu untuk neko-neko, syahwat kita tidak akan punya waktu dan kesempatan untuk macam-macam. Kalau seluruh waktu dan kesempatan kita gunakan untuk sibuk laku suci menuju abadi. Ada kegiatan, ada pekerjaan, lakukan sewajarnya. Jangan ditolak, jangan dihindari. Lah patrap sama di manunggal jatinya kita letakkan di sela-sela kegiatan, di antara pekerjaan, manakala kita sedang beristirahat. Caranya, tekniknya bagaimana? Patrap samadhi manunggal jati. Tidak cukup mengetahui cara dan teknik terkait patrap samadhi manunggal jati. Karena patrap samadhi manunggal jati ada pemahaman, ada pengertian, ada pengetahuan yang harus mendarah daging. Apakah ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan terkait patrap samadhi manunggal jati? Satu, di dalam diri kita ada 5 ruh, yaitu 4 anasir dan hidup. Hidup adalah yang berkuasa dan berhak atas jiwa raga, termasuk 4 anasir. Sedangkan 4 anasir adalah pembantu atau kawulonya hidup. Namun 5 ruh di dalam diri kita masing-masing merasa punya hak untuk menghendaki jiwa raga kita. Lah kejadian kehendak dari 5 ruh inilah yang membuat mayoritas manusia hidup di dunia ini cepat mati, karena jiwa raganya dibuat rebutan. Satu menghendaki ke timur, yang satunya menghendaki ke barat, yang satunya lagi menghendaki ke selatan, yang satunya lagi menghendaki ke utara, sedangkan yang satunya menghendaki ke atas. Sementara wujud kita hanya satu, yang menghendaki 5 ruh. Itulah yang terjadi di setiap manusia awam, termasuk kita pada zaman dulu. Lah agar supaya tubuh kita yang satu ini tidak menjadi rebutan kehendak 5 ruh, maka 5 ruh ini harus dimanunggalkan. Dimanunggalkan dengan apa? Dimanunggalkan dengan hidup. Karena yang punya hak menguasai jiwa raga kita adalah hidup, bukan 4 anasir. 4 anasir hanya bisa menghendaki, tapi tidak bisa menggerakkan. Kalau hidup bisa menggerakkan, ya bisa menghendaki, karena dia yang punya hak, dia yang punya kuasa. Pada umumnya manusia awam itu digerakkan oleh hidupnya, namun bukan atas kehendak hidupnya. Yang menggerakkan hidup, yang menghendaki salah satu 4 anasirnya. Maka dari itu hampir tidak ada yang berkah, hampir tidak ada gunanya apapun yang dilakukan, karena bukan kehendak hidup yang menggerakkan hidup, tapi yang menghendaki salah satu 4 anasirnya. Nah, agar ini tidak terjadi, maka 5 ruh ini harus dimanunggal jatikan. Artinya harus disatukan dengan hidup, harus disatukan dengan pancernya. Lah, pengertian ini kita harus paham, nggak boleh lupa. Setelah itu 4 anasir masing-masing ini mempunyai sebutan dan tempat tinggal di dalam diri kita. 4 anasir kita atau 4 ruh selain hidup ini masing-masing mempunyai sebutan dan tempat tinggal di dalam diri kita.
sebutannya, tempat tinggalnya, pengertiannya tadi, ndak boleh lupa siapapun. Jika merasa manusia hidup, tidak boleh lupa, karena itu adalah sejarah hidupnya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa lupa dengan sejarah hidup kita sendiri? Kalau sampai lupa, apalagi kok tidak tahu, ya orang awam. Itulah yang disebut orang awam. Lah, yang namanya orang awam itu di setiap waktunya dibuat bal-balan sama 4 anasirnya. Sebutan bagi 4 anasir kita banyak, bergantung keilmuan dan kepentingan masing-masing. Namun dari sekian banyak sebutan bagi 4 anasir, sebutan yang paling mudah dihafal dan diingat adalah mutmainah, aluamah, amarah, dan supiyah. Itu yang paling mudah diingat dan dihafal. Sedangkan tempat tinggalnya mata, hidung, telinga, dan mulut. Mutmainah tinggal di kedua mata kita. Aluamah tinggal di hidung kita. Amarah tinggal di kedua telinga kita. Sedangkan supiyah tinggal di lidah atau mulut kita. Sekali lagi, pengertian dan sebutan serta tempat tinggal 4 anasir kita ini kita harus selalu ingat, harus selalu sadar, tidak boleh lupa sama sekali. Kalau sampai lupa, apalagi tidak tahu, berarti orang awam. Nah, kalau orang awam ya sudah pasti dibuat bal-balan sama 4 anasirnya, yang menggerakkan hidup tapi yang menghendaki 4 anasirnya. Maka 4 anasir itu 4-4-nya sakti mandraguna. Karena 4 anasir adalah esensi kesaktian maha suci. Karena 4 anasir kita adalah esensi kesaktian maha suci, berarti kesaktian mereka berempat itu setara dengan maha suci. Lah, wujud kita satu, yang menghendaki 4. Apa enggak pretel dewe-dewe nek suwi-suwi. Selain pengertian, sebutan, dan tempat tinggalnya 4 anasir kita di dalam diri kita juga ada 3 singgasana. 3 singgasana yang merupakan tempat maha suci hidup bertahta. 3 tempat singgasana maha suci bertahta. Yang pertama adalah Baitul Makmur. Kalau dalam istilah spiritual, ya, ini istilah spiritualnya. Singgasana pertama disebut sebagai Baitul Makmur jika diistilahkan secara spiritual. Istilah umumnya disebut sebagai otak. Otak inilah yang disebut-sebut sebagai Baitul Makmur, yang menjadi singgasananya Dat Maha Suci hidup ketika bertahta tentang urusan dunia. Singgasana kedua adalah Baitul Muharram jika istilah spiritualnya. Kalau istilah umumnya hati. Hati inilah yang disebut-sebut sebagai Baitul Muharram. Singgasana tempat di mana Dat Maha Suci hidup bertahta ketika berkuasa tentang akhirat. Kalau bahasa awamnya akhirat. Dalam bahasa spiritualnya disebut juga sebagai gaib. Ketika Dat Maha Suci hidup menguasai tentang gaib, dia bertahta di dalam Baitul Muharram atau hati. Singgasana yang ketiga disebut sebagai
Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Kalau istilah spiritualnya, kalau istilah umumnya disebut sebagai kelamin. Lah, kelamin inilah, tidak peduli kelamin wanita atau kelamin lelaki, enggak, sama saja. Kelamin inilah yang disebut-sebut sebagai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, tempat singgasana ketika Dat Maha Suci Hidup bertahta menguasai alam semesta seisinya. 3 singgasana ini harus terjaga kebersihannya, karena yang bertahta adalah Dat Maha Suci Hidup. Tidaklah mungkin Dat Maha Suci Hidup bertahta di atas sesuatu yang kotor, ternoda. Sebab itu saya sering memberikan informasi motivasi, jagalah kebersihan pikiran, jagalah kebersihan batin, jagalah kebersihan syahwat. Karena pikiran, batin, syahwat kita adalah 3 singgasananya Dat Maha Suci Hidup ketika berkuasa. Tidak dibersihkan, enggak apa-apa. Tidak dijaga kebersihannya, enggak apa-apa. Namun ketika tiba saatnya Dat Maha Suci bertahta, maka Baitul Makmurnya, Baitul Muharramnya, Baitul Muqaddasnya akan dibersihkan sendiri oleh Dat Maha Suci Hidup. Lah kalau Dat Maha Suci Hidup yang membersihkan keratonnya sendiri, singgasananya sendiri, hancurlah. Karena tidak bisa dikompromi. Ibaratnya kalau kita telanjang sendiri, kita bebas memilih tempat. Mau telanjang di kamar, di toilet, atau di tengah hutan. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau yang menelanjangi Dat Maha Suci Hidup, tidak peduli di tengah pasar, tidak peduli. Nah, daripada yang bertahta itu yang membersihkan singgasananya, lebih baik kita sendiri yang menjaga kebersihan 3 singgasana itu, karena 3 singgasana itu ada di dalam diri kita. Lah, ini ndak boleh lupa, apalagi sampai tidak tahu. Kalau sampai tidak tahu apalagi lupa, maka tersebut tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak ada cinta hanya ada kebencian. Prakteknya seperti apa? Prakteknya, langkah awal, cari tempat yang nyaman untuk melakukan patrap samadhi. Kemudian duduk. Atur duduknya dengan nyaman. Setelah duduknya nyaman, bernapaslah dengan nyaman pula. Setelah napasnya dirasa sudah nyaman, kemudian lakukan patrap palungguh. Lalu bersabda palungguh jati. Selesai bersabda palungguh jati, masih tetap dalam keadaan patrap palungguh, sesegera mungkin menggiring atau mengarahkan 4 anasir atau sedulur papat kita menuju ke cakra otak. Cakra otak itu apa? Cakra otak adalah pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur. Titik hotspotnya ada di tengah-tengah kedua antara alis atau kening kita. Maka segera arahkan sedulur papat atau 4 anasir secara bersamaan menuju ke cakra otak yang ada di tengah-tengah antara kedua alis kita. Caranya bagaimana? Caranya fungsikan atau gunakan sesuai fungsinya masing-masing. Mutmainah, tempat tinggalnya di mata, fungsinya untuk melihat. Maka gunakan kedua mata kita untuk memperhatikan titik hotspot cakra otak yang ada di tengah-tengah antara
Aroma bertempat tinggal di hidung, gunanya untuk mencium, maka fungsikan hidung kita untuk mencium titik hotspot cakra otak yang ada di tengah-tengah antara kedua alis kita. Amarah bertempat tinggal di kedua telinga kita, maka fungsikan kedua telinga kita untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak yang ada di tengah-tengah antara kedua alis kita. Supiah bertempat tinggal di lidah dalam mulut kita, fungsinya untuk merasakan, maka gunakan mulut kita untuk merasakan titik hotspot cakra otak yang ada di tengah-tengah antara kedua alis kita secara bersamaan, masih tetap dalam keadaan patra palungguh. Sebagai tanda kalau 4 anasir atau sedulur papat kita sudah sampai di titik hotspot cakra otak yang ada di tengah-tengah kedua antara alis kita, maka di tengah-tengah antara kedua alis kita merasakan tebal seperti keram, koyo gringgingen atau semutan kalau bahasa Jawanya, atau seperti bagian tubuh kita ketika ditempeli es batu. Jika di tengah-tengah antara kedua alis terasa seperti itu, berarti 4 anasir atau sedulur papat kita sudah sampai di cakra otak. Mereka berempat manunggal di cakra otak kita. Langkah selanjutnya, sesegera mungkin arahkan 4 anasir kita atau sedulur papat kita yang sudah manunggal di cakra otak menuju ke cakra jantung. Cakra jantung adalah pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram. Titik hotspotnya cakra jantung ada di detak jantung, dada sebelah kiri, bagian tengah, yang sudah terkondisikan dengan patra palungguh sejak awal tadi. Patra palungguh yang benar, patra palungguh yang baik dan tepat adalah pergelangan tangan kanan menyentuh lekukan tengah dada kita. Di pergelangan tangan kita itu ada denyut nadi. Di pergelangan tangan kanan kita itu ada denyut nadi. Sedangkan di belahan atau antara dada kita, tengah-tengahnya itu ada detak jantung. Lah, denyut nadi yang ada di pergelangan tangan kanan dengan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri bagian tengah bawah itu ketemu. Itu patra palungguh yang baik dan tepat. Arahkan 4 anasir atau sedulur papat yang sudah manunggal di cakra otak menuju ke cakra jantung yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram. Caranya, detak jantung atau cakra jantung kita sudah terkondisikan dengan patra palungguh sejak awal. Jadi tinggal arahkan saja otak kita menuju ke detak jantung. Artinya gunakan otak kita untuk mikiri detak jantung. Gunakan otak kita untuk berpikir tentang detak jantung yang sudah terkondisikan dengan patra palungguh sejak awal. Sebagai tanda kalau 4 anasir atau sedulur papat yang tadinya ada di cakra otak sudah sampai di cakra jantung, maka kita atau panjenengan bisa mendengar dan merasakan antara denyut nadi yang ada di pergelangan tangan kanan dengan detak jantung itu seiring, seirama, tidak simpang siur. Kalau panjenengan sudah bisa mendengarkan dan merasakan detak jantung dan denyut nadi itu bersama-sama, berarti 4 anasir atau sedulur papat sudah sampai di titik hotspot cakra jantung yang menjadi pintu gerbang masuk ke singgasana Baitul Muharram.
Langkah selanjutnya, biarkan mereka berempat tinggal sementara di pintu gerbang cakra jantung agar lebih menguasai, karena Baitul Muharram adalah singgasana terpenting. Robah patrap palunggu menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan terlebih dahulu patrap kuncinya. Caranya menghentikan patrap kunci yaitu dengan memajukan kedua telapak tangan ke depan wajah seperti ini. Coba perhatikan, patrap kunci kan seperti ini. Nah, caranya menghentikan patrap kunci adalah dengan memajukan kedua telapak tangan ke depan wajah seperti ini. Dengan seperti ini berarti patrap kuncinya sudah selesai, sudah berhenti. Langkah selanjutnya, pisahkan kedua telapak tangan dari patrap kunci secara perlahan. Jangan keburu-buru, jangan ngecut, perlahan-lahan. Pisahkan kedua telapak tangan patrap kunci secara perlahan-lahan. Ketika kedua tangan ini tadi dipisahkan dari patrap kunci, maka akan terlahir rasa atau perasaan. Rasa adalah enak, perasaan adalah tidak enak. Jika lahir rasa tidak enak, berarti itu perasaan. Kalau lahir rasa enak, berarti itu rasa. Nah, ketika kedua telapak tangan dipisahkan dari patrap kunci, maka akan melahirkan satu antara dua, dari rasa atau perasaan. Kalau tidak enak berarti perasaan, kalau enak berarti rasa. Lah, rasa yang dilahirkan ketika kedua telapak tangan dipisahkan dari patrap kunci, itulah yang panjenengan nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Sembari keduanya diturunkan ke bawah hingga sampai di tumpuannya masing-masing. Paham gak? Ketika kedua tangan sudah sampai di tumpuannya masing-masing secara otomatis, maka 4 anasir atau sedulur papat sudah sampai di cakra kelamin. Cakra kelamin adalah pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Titik hotspot cakra kelamin ada di embel-embel bawah lubang kencing kelamin kita. Kalau perempuan itil, tapi ya nggak ada bahasa lain kan? Bahasa lain nggak ada. Ya, berarti sedulur papat atau lah mboten wonten bahasa lain ya, Pak. Lagi. Berarti 4 anasir atau sedulur papat sudah sampai di cakra kelamin yang menjadi pintu gerbang masuk ke singgasana Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Selanjutnya, bernapas dengan santai. Setelah napasnya dirasa sudah santai, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Maksudnya, ndak usah mikir apa-apa, ndak usah membatin apa-apa, ndak usah berkeinginan atau bertujuan apapun. Cukup diam bersamadi. Karena arti maksud daripada samadhi adalah diam. Dan diam yang sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Dan sebenar-benarnya wahyu pancalaku adalah totalitas diam. Tidak ada bentuk usaha apapun. Cukup diam. Semakin panjenengan diam, panjenengan akan mengalami seperti nanti saya temani. Jika panjenengan sampai mendapatkan keadaan seperti itu, berarti panjenengan ada di dalam suci, ada di dalam sejatine urip, ada di dalam kesempurnaan abadi. Maka pertahankan
pertahankan semaksimal mungkin, semampu jenengan. Namun jika kedua telapak tangan sudah sampai di tumpuannya masing-masing, di cakra kelamin tidak ada rasa apapun. Nah, di sini panjenengan harus menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama untuk menikmati cakra kelamin. Ya. Jadi cakra kelamin panjenengan harus panjenengan nikmati rasanya menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Kalau masih kurang jelas, goyangkan pantatnya sedikit saja. Nah, dengan seperti itu rasanya nanti juga menjadi jelas. Nah, kalau rasanya sudah jelas ada, baru panjenengan menonaktifkan pikiran, hati, syahwat. Kalau rasanya belum jelas, jangan sekali-kali menonaktifkan pikiran, menonaktifkan hati, menonaktifkan syahwat. Pastikan dulu rasanya ada apa belum di titik hotspot cakra kelamin. Harus pasti. Kalau belum pasti, panjenengan boleh menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama untuk memperbesar rasa yang ada di titik hotspot cakra kelamin. Kalau sudah besar, rasanya sudah, maksudnya besar itu sudah jelas ya. Rasanya sudah jelas. Nah, baru panjenengan mulai menonaktifkan pikiran, hati dan syahwat untuk melakukan samadhi diam total. Kalau belum menemukan keadaan seperti ketika saya menemani panjenengan masuk ke dalam suci, namun dirasa cukup, beristirahat. Kalau istirahatnya nyaman, tidak perlu palungguh panutup. Kalau istirahatnya tidak nyaman atau kurang nyaman, bisa diakhiri dengan palungguh panutup, kemudian istirahat. Latihlah patrap samadhi manunggal jati ini sesering mungkin. Kalau bisa lebih sering dibanding pekerjaannya. Lebih sering dibanding kegiatannya. Karena patrap samadhi manunggal jati adalah satu-satunya cara, satu-satunya teknik untuk mempertahankan diri kita agar tetap tinggal berdomisili di dalam suci atau sejatine urip atau kesempurnaan abadi. Lah, kalau di setiap waktu kita berada di dalam suci, di dalam sejatine urip, di dalam kesempurnaan abadi, apapun gerak dan gerik kita sudah dia sendiri. Nah, kalau gerak-gerik kita dia itu sendiri, ya nggak ada yang sulit, nggak ada yang mustahil. Ingat, ketika panjenengan mengalami atau menemukan atau mendapatkan keadaan seperti ketika saya menemani panjenengan masuk ke dalam suci, pertahankan waktunya selama mungkin. Karena dengan mempertahankan keadaan itu, panjenengan akan mengerti, memahami dan mengetahui titik mijil yang sebenar-benarnya. Lah, titik mijil yang sebenar-benarnya inilah yang bisa digunakan untuk mijilake Rama. Sebab itu patrap samadhi manunggal jati harus dilatih terus-menerus, karena ada yang sedang kita cari di situ. Tapi jangan sengaja niat saya mau mencari titiknya mijil, jangan ya. Patrap samadhi manunggal jatinya harus legowo.
Maka sebab itu di dalam semedinya nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Maksudnya ndak usah mikir apa-apa, membatin apa-apa, berkeinginan atau bertujuan apapun, terutama mencari-cari titiknya mijil. Titik mijil yang sesungguhnya itu akan kita dapatkan kalau patrap manunggal jati kita benar-benar bersungguh-sungguh dan sering. Kalau dalam istilah Jawanya, witing trisno jalaran saka kulino. Nanek durung kulino yo angel. Paham nggih? Oke. Selebihnya nanti saya akan memberi buku sebagai kenang-kenangan. Nah, buku itu nanti bisa panjenengan pelajari untuk laku, untuk pengertian ya, untuk pengertian, pemahaman dan pengetahuan laku suci menuju abadi dan bermasyarakat, berkeluarga, bergerak dan bergerik. Paham bener nggih? Kalau sudah paham ilmu pengertiannya, sudah mengerti ilmu pemahamannya, siap mati bersama saya malam ini? Kalau tidak siap, bagaimana bisa mencapai suci? Lawang yang bisa mencapai suci itu hidup panjenengan. Untuk yang lain yang masih dalam laku gembleng, apa yang saya informasikan tadi juga direkam, nggih. Barangkali nanti setelah panjenengan berhasil menyelesaikan laku gembleng, sayanya pas lagi pengen bisu. Nah, karena panjenengan juga sudah ngerekam, akhirnya sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham. Ya khawatirnya yang lepas rampung aku nih kepengen menang, males kan ngomongnya. Nah kalau pas lagi seperti itu, nah karena panjenengan sudah ikut memahami, mengerti, ketika saya menginformasikan pada kadang yang sudah selesai, panjenengan tidak bingung nanti. Nggih. Namun kedepannya nanti tentang hal ini, tentang ilmu pengertian, tentang ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan, setelah laku gembleng akan dilanjutkan oleh para kadang yang melanjutkan tugas saya atau menggantikan tugas saya. Jadi kalau saya sedang bicara seperti ini, sampean juga harus memperhatikan, karena nanti selanjutnya yang akan melakukan adalah panjenengan. Nah kalau saya yang masih ikut cawe-cawe terus, berarti sampean nggak maksimal melaksanakan tugasnya, tidak maksimal lah. Wong sayanya masih ikut cawe-cawe sih, masih ikut bengok-bengok kan. Intinya seperti itu, dan silakan menggunakan gaya bahasa sendiri-sendiri. Intinya seperti itu. Untuk kadang, untuk dua kadang, paham nggih? Kalau sudah paham, terima kasih dan